Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami, ya Allah, sebab kami orang berdosa.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu ku lakukan. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diri ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang ada gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan kebenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih, karunia, dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Puji dan sembah Tuhan Yesus Kristus. Puji dan sembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si pegonda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu, iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kepibosan, kepesenangan, kepiranggayan, dan shalom saudari yang terkasih. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama musim Prapaskah, atau dalam bahasa lainnya Lenten Season, di mana kita mau mengikuti jejak Yesus memasuki padang pasir, yaitu dan berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam. Dan hari ini, kalau kita lihat pembacaan pada hari ini, semua mengisahkan tentang bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena kesombongan, dan manusia kedua yang ada ataupun Adam kedua telah memperbaharuinya dengan taat kepada firman Tuhan dalam pribadi Yesus. Dan kita lihat dalam pembacaan pertama dalam kitab Kejadian, dan ini mengingatkan kita juga pada Rabu Abu, bagaimana kita menerima abu di dahi, mengingatkan kita bahwa tiada yang kekal dalam hidup ini, dan jangan jadi staring. Biar kau kuat, biar kau kaya, biar kau powerful, dia bilang, akhirnya balik juga ke tanah. Jadi itulah sebab Rabu Abu yang kita lalui beberapa hari yang lalu mengingatkan kita bahwa kita manusia yang satu hari nanti akan balik di mana kita berasal. Dan hari ini kita mendengar 3 pewartaan. Dan 3 pewartaan ini mau membantu kita melihat supaya macam mana manusia tidak pandai puas-puas bah. Kasih betis mau paha, kasih paha mau kepala, kasih kepala mau semua badan. Dan kita tidak pandai puas-puas. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan pertama, apabila Tuhan mencipta manusia pertama, yang kita selalu panggil Adam dan Hawa, apa yang terjadi waktu itu? Dan waktu itu apabila Tuhan mencipta mereka daripada tanah, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan di sini selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden, dan dia bagi semua itu taman itu kan, semua tumbuh-tumbuhan sana, Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Apa yang dia mau dia mau manusia lakukan adalah lakukan ataupun menerima satu anugerah yang sangat bagus tapi sangat bahaya. Tuhan memberi kebebasan, dan inilah satu kebebasan yang kita harus taat kepada Tuhan,
adakah kita menyalahgunakan kebebasan itu atau kita mau melakukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan di sini kita dengar bahwa bagaimana Tuhan memberitahu Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Semua jenis makanan ada sana. Dan di tengah-tengah taman itu yang menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Dan disinilah kita melihat bagaimana kejatuhan manusia. Sebab itulah kan iblis tahu keinginan manusia. Ada 3 keinginan manusia apa? Mau berkuasa, pertama mau berkuasa, kedua mau populer, ketiga mau jaminan hidup. Dan iblis tahu ini. Dan dia tahu bahwa manusia pertama yang taat kepada Tuhan itu telah melanggar perintahnya dan jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Dan kita lihat di sini apa yang dikatakan dengan sabda pada hari ini. Ular itu melambangkan, iblis itu melambangkan si ular tua. Dan bayangkanlah, di sanalah pilihan untuk hidup atau untuk mati. Tetapi manusia memilih untuk mati. Sebab mati dengan dosa-dosa mereka. Dan kita lihat, ular itu menggoda si perempuan. Kemudian si perempuan tergoda dan dia kasih jangkit sama dia punya suami. Dengan memakan buah itu, buah pengetahuan. Itulah sebab manusia mau mencari sesuatu yang memberi mereka kepuasan, memberi mereka kuasa, Itulah jangan pernah kamu berbincang dengan iblis. Bila rumah kamu berhantu, kamu punya kebun berhantu, jangan kamu berbincang dengan iblis dan mengatakan, oke, kita buat perjanjian, kau jangan kacau saya punya rumah, jangan kacau keluarga saya, jangan kacau kebun saya akan antar setiap minggu 3 ayam serama, 1 putih, 1 merah, 1 hijau. Jangan buat perbincangan, jangan buat dialog sama iblis. Mereka punya pengalaman 1 juta tahun, kamu punya pengalaman berapa tahun? Jadi itulah banyak manusia jatuh ke dalam perangkap ini sebab mereka berkompromi dengan iblis, berkompromi dengan setan-setan. Itulah sebabkan selalu saya cabar umat-umat di sini supaya jangan terjerumus dengan dialog bersama orang mati dan orang yang telah pergi. Sebab kamu akan terpengaruh dan kamu akan jatuh. Sebab si iblis, dia tidak dapat melawan Tuhan. Jadi dia mengacau ciptaannya, supaya ciptaannya tidak percaya sama Tuhan. Dan itulah kerja-kerja si iblis. Kamu kenal si iblis kan? Orang Cina Batangan, iblis mana-mana, Dan kalau kamu lihat bagaimana iblis ini telah menggoda manusia pertama. Kau tahu, dia bilang, itu kenapa Tuhan marah kamu mau makan itu buah pengetahuan di tengah-tengah itu? Sebab kalau kau makan, kau jadi macam Tuhan, Siapa tidak mau kan berkuasa? Jadi di sanalah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, bukan karena termakan itu buah tahu, tapi karena kesombongan, karena ketamakan, karena gila kuasa. Dan inilah manusia selalu jatuh ke dalam perangkap ini apabila mereka jadi gila kuasa. Mereka sanggup menggadaikan segala-galanya. Mereka sanggup menjual roh mereka. Mereka sanggup menggadaikan keluarga mereka. Mereka sanggup menggadaikan iman mereka karena berkompromi dengan si jahat. Dan itulah sebab saudari, jangan pernah berdialog dengan iblis. Kamu akan kalah. Dan hari ini, manusia pertama jatuh karena tidak taat kepada firman Tuhan. Dan itulah sebab mereka mengalami dosa di sana dan dosa itu sangat mematikan. Dan itulah sebab pembacaan kedua pada hari ini memberitahu kita, oleh karena satu orang berdosa, semua kena turun-temurun. Macam juga kalau kamu ada keturunan kancing manis atau tinggi darah, dia kasih turun tuh sama kamu anak-anak. Kalau bukan miss yang anak pertama, mungkin kamu punya cucu. Jadi dia akan kasih turun-temurun itu. Jadi itulah sebab dia bilang di sini kan Sankti Paulus memberitahu
Saudara-saudara, dia bilangkan dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Mungkin kamu tidak paham, paling senang kalau satu orang di paroki Saint Joseph Papar, Manapau, makan belum orang datang semua, satu paroki karena itu, karena satu orang saja yang pergi Manapau. Oh, paham gitu? Macam juga yang tempat-tempat lain, karena satu orang saja semua kampung kena. Macam juga karena seekor karabau yang bawa lumpur, yang mandi lumpur, satu kampung kena itu. Jadi itulah sebab, karena satu dosa kan, satu orang, semua pun kena. Jadi itulah sebab kita berhadapan dengan kematian setiap hari. Sebab sebelum hukum, dibilang di sini dia katakan, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena satu orang. Jadi berhati-hatilah kamu, bila kamu pergi makan masa kawin, masa hari jadi, masa perayaan-perayaan gereja, jangan lagi bawa kontena. Jangan bawa bag, bawa kicil supaya orang tidak tuduh kamu Manapau. Jadi karena itu semua orang kena. Tempat yang saya pergi mana-mana itu kan semua beritahu. Tapi saya bersyukurlah sekarang sekurang-kurangnya banyak sudah kena viral itu nampak orang yang pergi Manapau. Karena itu semua. Kalau keluarga kau Manapau kan semua keluarga pun kena. Inilah keluarga yang orang yang suka Manapau tuh. Macam dulu ada satu orang kan dia suka curi tong gas di sering jalan yang minta orang mau beli itu tong gas kan mau tukar, bukan dia pergi tukar, dia pergi curi. Jadi bila dia masuk Kristen, orang tidak ingat dia lagi yang dia sudah masuk Kristen, tapi orang ingat dia sebagai pencuri tong gas. Jadi itulah sebabkan ingat karena dosa kan telah masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Dan itulah sebab saudari kita perlukan satu orang untuk membebaskan kita daripada semua ini, yaitu Yesus Kristus yang akan menghapus dosa-dosa kita, dosa asal kita. Itulah sebab selepas Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia dibawa ke mana? Dia dibawa ke padang pasir untuk dicobai. Dan di sanalah Yesus dicobai untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Adam pertama jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan dan karena kesombongan. Dia mau jadi macam Tuhan, tapi dia tidak jadi Tuhan, dia jadi hantu. Coba kau bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuh, kalau kau lawan sama Tuhan, kau jadi hantu. Kalau kau tidak dengar perintah Tuhan, kau jadi hantu. Itulah Adam pertama jatuh ke dalam dosa karena kesombongan. Dia mau jadi macam Tuhan, dia tidak puas bahwa dia dicipta. He never, satisfied being a creature. He wanted to be a creature, a creator, pencipta. Dia tidak sadar diri. Dan itulah sebab apabila mereka makan buah itu dan mereka baru discovered, mengetahui bahwa mereka telanjang. Dan saya bertanya kamu, daun apa yang mereka bikin tutup dong punya kemaluan? Daun apa? Daun rangas, B, daun tarap, C, daun turuk. Jadi kita lihat itulah, bila orang berdosa, di sanalah hidup dia telanjang. Dan bila kalau kamu baca lagi itu pembacaan seterusnya, kejadian itu, dan Tuhan mencari, di mana kamu? Sedangkan Tuhan itu maha mengetahui, kenapa dia tidak tahu di mana Adam dan Hawa bertampuk? Mereka bertampuk di belakang pokok, Pak. Tapi kenapa Tuhan tidak nampak? Sebab apabila kita jatuh ke dalam dosa, image Tuhan yang ada dalam diri kita pelan-pelan pudar, Pak. Kita dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Jadi bila kita berdosa, image itu pelan-pelan kabur. Jadi susah mau nampak, macam mantu sudah. Itu pandangan saya lah. Tetapi kita lihat, hari ini Yesus dicobai di padang gurun. Seperti juga Adam pertama dicobai di Taman Eden. Dan manusia pertama gagal karena kesombongan. Tapi manusia baru
dalam diri Yesus, Adam kedua. Apa dia katakan di sini? Adam yang baru. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar, lalu datang si penggoda dan berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi mie goreng dan Pizza Hut. Atau kalau dia di sini, baru 2-3 hari kita komplain sudah gastrik. Tapi Yesus 40 hari 40 malam. Ingat bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan di sini apa terjadi pada hari itu? Di padang gurun, iblis tahu menggunakan petikan-petikan Alkitab. Tapi dia kasih pesong. Dan iblis tahu siapa Yesus. Dia mau supaya Yesus menggagalkan misi dia. Iblis mau menggoda Yesus supaya dia pandang belakang, bukan pandang depan. Supaya dia seperti Adam yang lama, tidak taat kepada Tuhan. Dan disinilah iblis itu mengatakan, jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menangkis dengan menggunakan firman Tuhan juga. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan pertama dan keinginan pertama manusia adalah ingin berkuasa, mempunyai Power Ranger, mempunyai power untuk menjadikan roti itu batu, batu itu roti. Kita semua tergila-gila kuasa, bah. Kita mau kalau boleh kita boleh menyembuhkan semua orang-orang yang sakit, kita boleh melenyapkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kita boleh mau melenyapkan, memberi penyembuhan kepada semua orang. Kita semua tergila-gila itu. Dalam setiap pribadi manusia, keinginan dia adalah mau berkuasa. Sebab bila kau ada kuasa, kau boleh kontrol semua negara-negara yang kau mau kontrol, Bang. Jadi inilah manusia. Keinginan dia adalah mau berkuasa. Dan iblis tahu itu. Tapi Yesus menangkis keinginan itu dengan mengatakan, manusia hidup bukan hanya daripada roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, atau dalam bahasa Tambunan, man does not live by bread alone, but with kaya and butter. Begitu. Tapi apa yang dimaksud sini adalah daripada firman Tuhan. Dan iblis tidak puas hati. Dia mencoba lagi yang kedua kali. Mana tahu yang kedua kali ini memang gagal, dia bilang. Jadi dia coba juga keinginan manusia. Yang kedua adalah selalu mau populer, Pak. Itulah sebab kalau kau tidak boleh jadi terkenal dalam keadaan yang baik, kamu buat yang jahat punya. Banyak orang mau populer cara yang baik tapi tidak pandai populer. Jadi dia buat cara jahat. Dengan cara apa? Membunuh orang pakai chopstick. Atau membunuh orang dengan pakai buruti 4 segi. Terus jadi famous, terus masuk dalam newspaper. Tapi Yesus pun dicobai juga. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, kamu lihat, iblis diambil petikan daripada Deuteronomy itu. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Bagus kan? Kalau kita yang jarang dengar firman Tuhan, terus kita tersesat itu, terpengaruh. Macam dulu, hari kiamat tidak lama lagi datang. 3 hari gelap, 3 malam gelap. Jadi belilah kamu lilin. Mana satu lilin kamu yang kamu minta berkat pada, dia bilang dulu, hanya lilin yang kena berkat pada saja boleh marak waktu dalam kegelapan. Waktu itu. Jadi karena orang tidak memahami firman Tuhan, mereka cepat terpengaruh. Iblis menggunakan firman Tuhan juga, tapi dia kasih pesong. Dan Yesus menangkis iblis dengan menggunakan firman Tuhan dengan kebenarannya. Dan apa Yesus cakap? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencubai Tuhan Allahmu. Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan bayangkanlah, iblis itu gagal menjatuhkan Yesus. Gagal mau membuat Yesus
stuntman ataupun membuat Yesus seperti orang-orang yang coba mau mempromosikan diri. Tapi Yesus menangkis itu dengan menggunakan firman Tuhan. Jangan mencubai Tuhan Allahmu. Jadi iblis pun tidak pernah putus asa. Malahan dia bawa lagi Yesus pergi tempat yang tinggi. Tadi pencobaan untuk berkuasa, untuk populer. Dan sekarang pencobaan Yesus yang ketiga apa? Itu juga keinginan manusia, yaitu mau jaminan hidup. Sanggup kita jual roh kita, sanggup kita tukar agama, sanggup kita gadaikan iman kita karena pangkat, karena uang. Dan Yesus dicobai. Dan iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi macam Gunung Kinabalu dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan ini, dia bilang, dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkanlah, kamu dicobai juga, kamu dibawa juga, tidak payah tempat yang tinggi-tinggi lah. Kamu kena bawa pergi gunung dekat bundut Tuhan sana. Dan iblis itu berkata kepada kamu, semua itu kelapa sawit, semua itu kayu balak, semua itu lombong emas, semua itu gata, semua itu arang batu, semua itu kau punya. Kalau kau sembah aku. Kalau kamu yang kena goda, apa yang kau mau? Apa yang kamu jawab? Iya kah? Terus kamu tinggalkan Yesus, terus kamu tidak pergi gereja karena kau dapat jackpot. Percuma. Terus kau jadi kaya, terus kau jadi famous, terus kau berkuasa. Tapi jiwa kau kosong. Kalau lah kan si iblis lah kan, bayangkanlah kan, kalau si iblis bawa saya pergi Gunung Kinabalu. Monsi Nianik dibilang, kau nampak itu kayu balak sana itu, 17.000 ikar, kau nampak itu kelapa sawit sana, kau nampak itu lombong emas itu, kau nampak semua itu semua kau punya kalau kau sembah saya. Kau tahu apa saya jawab? Tanya saya lah. Kau tahu apa saya jawab? Saya bilang, itu saja kah? Ada lain lagi? Jadi apa yang kau mau lagi? Saya mau kau punya nyawa juga, saya bilang. Jadi kadang-kadang kita cepat karena uang, kita sanggup gadaikan kita punya nyawa bah. Karena pangkat kita sanggup gadaikan kita punya marwah. Sanggup tinggalkan Yesus. Dan inilah Yesus dicobai. 3 keinginan manusia. Mau berkuasa, mau populer, dan mau jaminan hidup. Sanggup kita beli insuran banyak-banyak. Sanggup kita beli beli toyol, beli semua itu yang tembiru, regan-regan semua. Sanggup kita beli semua itu yang hantu-hantu semua itu yang memberi kekayaan, tetapi kehidupan akan hancur. Jadi itulah sebab musim Prapaskah ini gereja mengajak kita ke padang pasir. Tengok lagi diri kita ini, fokus kita kepada Yesus ataupun kepada diri kita sendiri. Tanya diri kita, kenapa kamu tidak pergi gereja selama ini? Kenapa kamu jarang pergi gereja? Adakah karena kamu tidak ada masa? Ataupun karena kamu overtime? Ataupun karena kamu pura-pura malas? Kadang-kadang bila mau pergi gereja kan banyak alasan tuh tidak mau pergi gereja. Panatlah, sakitlah, tidak kasutlah. Tapi kalau mau pergi tinggal main bola, mau pergi Maginum, mau pergi Aramaiti, mau pergi pati-pati, kejap saja itu. Jadi itulah, lihat diri kita semasa musim Prapaskah ini, adakah fokus kita kepada mengikuti Yesus ataupun kita mau memperkayakan diri kita. Itulah sebab cobaan ini dicobai bukan saja untuk kamu, tetapi untuk para padri, para religius, para katekis. Kita dicobai
setiap hari. Itulah gereja mengajak kita untuk melakukan 3B. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah, beramal. Yesus 40 hari, 40 malam berdoa dan berpuasa di padang gurun. Dan itulah bekal-bekal dia untuk melawan kuasa-kuasa si jahat. Ada kuasa-kuasa si jahat yang tidak dapat dilawan dengan doa, tetapi boleh dilawan dengan berpuasa. Sebab apabila kita berpuasa, kita mengosongkan diri kita dan kita mau Tuhanlah yang bertakhta dalam hidup kita. Bukan senang untuk berpuasa. Sebab itulah kita diajak untuk berpuasa, bukan saja berpuasa daripada makanan, tetapi daripada juga kehidupan yang tidak sehat. Seperti yang saya katakan pada Rabu-Abu, berpuasa daripada maginum yang berlebihan, berpuasa daripada mengumpat, berpuasa daripada cakap buruk pasal orang lain, berpuasa dari segi menghakimi orang lain. Itulah sebab iblis mau menggunakan kamu untuk kasih menghakimi orang lain supaya macam kamulah yang paling kudus atau berkudis. Jadi itulah sebab dengar firman Tuhan selama 40 hari ini, musim Prapaskah ini, dan benarkan Tuhan berbicara dengan kamu, dengan kita melalui sabdanya. Kalau kamu tidak pandai membaca, kamu dengar dalam Fresh Juice, Kakitan FM atau Cahaya Kinabalu. Dan di sanalah iman kamu akan bertumbuh supaya kamu boleh katakan, sorry iblis, karena Tuhan kami lebih berkuasa pada saat ini. Bagi saya 2 menit setengah. Tentang, kalau kamu lihat, tentang yang mau jaminan hidup semua ini kan, orang selalu teringin supaya mereka jadi kaya, senang dapat duit, mula rezeki. Bagus. Tapi bila sudah kena kasih mula rezeki, lupa sudah mana itu pintu gereja. Lupa sudah macam mana mau tanda salib. Jadi ini cerita. Saya mau tanya kamu, sudah saya tanya balik-balik sudah, tapi bagus juga tanya sekarang supaya kamu paham tentang pembacaan Injil pada hari ini. Saya mau tanya kamu, ada 3 cara orang pergi makan. Macam mana cara orang kaya pergi makan? Kalau biasanya kalau orang kaya kan, bila dia mau pergi makan, selalu dia guna perkataan begini. Di mana kita mau pergi makan pada hari ini darling, dia bilang. Mari kita pergi Imago. Mahal sana. Kita pergi Surya Sabah. Oke. Itu kalau orang kaya kan, di mana kita mau pergi makan. Kalau orang miskin, apa kita mau makan pada hari ini? Dalam pocket saya ada 2 ringgit saja. Beli Maggi, nanti saya 1 orang saja makan. Bagus, saya beli ikan masin lah. Supaya semua boleh makan. Itu orang kampung, orang miskin. Kalau orang kaya, di mana kita mau pergi makan? Kalau orang miskin, apa kita mau makan pada hari ini? Kalau orang yang berkuasa, yang gila kuasa, kau tahu macam mana cara dong pergi makan? Siapa kita mau makan pada hari ini? Di kampung Nagapas, sana ada peruntukan. Di sana Lakut, di sana ada project. Siapa kita mau makan? Kamu paham gitu? Kalau orang yang berkuasa, cara dia mau makan ada lain sikit. Siapa kita mau makan? Kalau orang kaya, di mana kita mau makan? Kalau orang miskin, apa kita makan? Jadi, saya mau tanya kamu, lepas nih, di mana kamu mau pergi makan? Saya tanya kamu, paling senang di sini. Kalau kamu tengok orang Cina makan, pakai apa? Pakai sumpit, begini. Kalau kita tengok orang Cina makan, pakai mata, bukan pakai sumpit. Paham? Jadi kalau kamu tengok bayi birak, pakai apa? Pakai pampers.
begini, pakai mata juga. Jadi saya mau tanya kamu, apa kamu makan pada hari ini? Oh, kamu kaya pula, sorry. Siapa kamu mau makan pada hari ini? Jadi itulah saudara-saudari, tanya diri kita, Pak. Inilah keinginan manusia, Pak. Mau berkuasa supaya boleh kontrol orang. Mau populer supaya setiap kali keluar di Facebook, di TikTok, dan di newspaper. Mau apa itu jaminan hidup. Sanggup lakukan semua perkara-perkara demi kepentingan diri. Demi supaya kau jadi kaya. Tetapi kau lupa, bila COVID semua itu terkena pakai. Maka dari itu saudari, marilah kita dalam misa ini, kita memohon agar kita mempunyai kekuatan, kesabaran dalam melakukan 3 perkara semasa musim Prapaskah ini, yaitu berdoa, berpuasa, bersedekah. Seperti Yesus telah lakukannya di padang gurun, dan kita juga memasuki padang gurun kita untuk melakukan ini perkara 3B. Amin. Sila berdiri.